Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sa'adatul kurama wal azza para alim ulama, para kiai, para asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan beberapa nikmat, terutama nikmatul iman wal Islam, sehingga pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan kita bertolabul ilmi dengan izin Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam kita haturkan ke pangkon Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan harapan semoga yaumul qiyamah nanti kita benar-benar diakui umatnya, sehingga baginda Rasul berkenan masuk bersama-sama kita di surganya Allah dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamis asyar. Ai hadza al-babul khamis asyar. Utawi iki iku bab kang kaping 15. Fi fadilatis sunani iku tetep ing dalem mertelaake keutamaane pira-pira salat sunnah. Kemarin sudah dijelaskan tentang masalah fadilahnya salat fardu. Pada pagi hari ini tentang masalah fadilahnya solat-solat sunnah yang Allah sunnahkan di dalam sehari semalam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala usngendiko an-nabi sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla fil yaumi wal lailah isnatai asyrata rakaatan tatawuan banallahu lahu baitan fil jannah. Man utai sapa ngesola iku salat sapa man fil yaumi ing dalam sedina wal lailati lan suwengi oleh salat isnatai asyrata kelawan 12 apane rakaatan. Orang yang salat, barang siapa yang salat dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat tatawuan, solatnya diarani solat tatawu, solat sunnah. Jadi yang dimaksud adalah solat rawatib, solat sunnah rawatib yang sering kita lakukan qobliyah atau ba'diyah, yang dikenal dengan sebutan qobliyah ba'diyah. Barang siapa yang solat sehari semalam sebanyak 12 rakaat solat sunnahnya, bana mongko bangun Allahu sinten Allah lahu ketuwe man baitan ing rumah fil jannati ing dalam swarga. Jaminannya Pak, orang yang istiqomah, ini catatan yuk istiqomah lagi. Orang yang istiqomah menjalankan solat tatawwu, solat sunnah yang diperintahkan oleh agama dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka jaminan dari Allah adalah jenengan akan dibuatkan rumah spesial di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Enake ngeten nggih, dados orang muslim sekeco ngeten. Cuman kadang-kadang apa? Semangatnya kita, hati kita inilah ya. Pusat anggota tubuh kita itu hati, Pak. Asraful a'dha al-qalbu. Anggota yang sangat mulia adalah hati. Gerakan apapun yang kita lakukan adalah mula-mula dari hati. Kalau hati kita gregetnya kuat, sunnah-sunnahnya pasti tidak akan ditinggalkan. Lah kadang-kadang itu namanya manusia nggih, kumat-kumatan. Kadang sregep, kadang nggih mboten. Lah ini dengan catatan istiqomah. Kalau dalam sehari semalam sampai sholat rawatibnya berjumlah 12 rakaat yang jenengan jalankan,
tidak diragukan lagi. Allah akan menjamin jenengan akan dibuatkan rumah di dalam surga. Lah rumahnya bentuknya kayak apa? Jangan pandang kados rumah yang mewah di dunia. Di surga tidak ada batu-batuan yang kayak di dunia. Yakut semua, Pak. Berlian semua sana itu. Jangan kalau nanti masuk ke surga nanti akan kaget. Masya Allah, ini buatan Allah. Semua asli dari berlian. Yakut dalam bahasanya yakut. Semuanya dari intan permata yang begitu indahnya. Makanya ini jaminan orang-orang yang istiqomah mau melaksanakan perintah agama berupa sholat tatawwu sehari semalam 12 jumlahnya. Wa qala lan dawu sinan an-nabi sallallahu alaihi wasallam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla al-fajr rak'ataini wa qabla dzuri arba'an wa ba'da arba'an wa arba'an qabla al-'asri dakhalal jannah. Man utai sapa ngesala iku salat sapa man qabla al-fajr ing dalam salat fajar ing dalam sadurunge salat fajar oleh salat rakaat ini kelawan rakaat. Salat sunnah qobliyah, qobliyah subuh niki. Salat qoblal fajr maksudnya salat qobliyah fajar yakni qobliyah subuh. 2 rakaat. Wa qabla dzuri lan ing dalam sadurunge salat zuhur. Artinya salat qobliyah zuhur. Berapa jumlahnya? Banyaknya arba'an kelawan 4 rakaat. Wa ba'daha lan ing dalem sause salat zuhur arba'an kelawan 4. Qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Wa arba'an lan kelawan 4 rakaat qoblal asri ing dalem sadurunge asar. 4 rakaat sebelum asar, yakni 4 rakaat qobliyah asar. Apa jaminannya kira-kira? Dakhala mongko manjing sapa man al jannata ing swarga. Enak-enak Pak. Jenengan laksanakan, istiqomahkan. Jenengan sholat qobliyah fajar 2 rakaat, qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, dan 4 rakaat sebelum asar. Ulangi lagi, qobliyah fajar 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, kemudian qobliyah asar 4 rakaat. Jaminannya dakhalal jannah. Maka jenengan akan dimasukkan oleh Allah ke surganya. Ini adalah jaminan-jaminan keutamaan daripada sholat-sholat sunnah yang Allah anjurkan kepada kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking enaknya. Ini karena apa? Allah memberikan jaminan ini karena kita sebagai umatnya baginda Rasul. Saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sampai pahala pun dilipat gandakan untuk kita sebagai umatnya Rasulullah. Semuanya Allah itu karena Rasulullah. Allah menciptakan ngeten ini tetap karena Rasulullah. Karena Nabi kita. Nabi yang sangat-sangat istimewa di hadapan Allah. Makanya mari kita mengidolakan baginda Rasul. Satu-satunya Nabi yang sangat spesial untuk kita semua. Sampai besok di hari kiamat yang memegang syafaatul uzma adalah baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai umat-umat yang lain minta syafaat kepada Nabi siapapun tidak bisa. La astati'u, tidak mampu untuk mengutarakan, untuk menyampaikan atau memberikan syafaatnya. Kenapa? Merasa tidak pantas dan tidak merasa tidak pantas karena merasa berdosa atau bersalah kepada Allah. Lah Nabi Muhammad adalah spesial bagi Allah. Makanya saking cintanya Allah kepada baginda Rasul, saking itulah umatnya dimuliakan. Sampai mengatakan dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Itu sudah janjinya Allah. Sungguh ada lam takkid, ada qad tahqiq. Walaqad karramna. Ini merupakan bahwa Allah itu sudah janji untuk memuliakan kita semua sebagai anak turunnya Nabi Adam. Ini sudah Allah pasti. Setiap Allah memberikan kalam-kalam yang ada,
Ini adalah janji-janji Allah. Tanpa itu, Allah tidak akan mengingkari. Wa innaka la tukhliful mi'ad. Bahwa Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Monggo, jalankan dengan sepenuh hati. Jalankan dengan ikhlas murni karena menggapai ridha Allah. Semuanya itu karena Allah. Jangan karena riya. Semua laksanakan. Saya murni untuk menjalankan semua ibadah ini karena Allah. Lillahi ta'ala. Insya Allah apapun yang jenengan jalankan, mulai dari A sampai Z misalkan sampai jenengan finish umurnya, insya Allah Allah akan memberikan peluang yang baik untuk panjenengan. Yakni apa? Surganya Allah yang akan menanti, yang akan dirindukan. Mending ngoten niku mawon. Insya Allah jenengan apa yang jenengan jalankan dengan niatan yang ikhlas murni karena Allah, Allah akan memberikan peluang yang baik untuk panjenengan. Wa qala lan dawuh sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla dzuri arba'an kana ka'atri raqabatin min bani Ismail. Man utai sapa wonge sholat iku salat sapa man qabla dzuri ing dalam saturune salat zuhur, oleh salat arba'an kelawan 4 rakaat. Kana monggo ana sapa man ka'atri raqabatin iku kaya merdekaaken budak min bani Ismail saking bani Ismail, keturunan Nabi Ismail. Bayangkan Pak, orang yang sholat, barang siapa yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat, qobliyadzur dengan jalankan dengan istiqomah, kana ka'addi raqabatin min bani Ismail, maka jenengan seperti memerdekakan budak dari Bani Ismail. Mahal-mahalnya budak itu dari keturunan Nabi Ismail sana. Ini sampai dituangkan dalam hadis saking mahalnya, maka satu budak dihargai berapa sana itu saking mahalnya budak Bani Ismail. Diperumpamaake nak jenengan pingin memerdekakan budaknya dari Bani Ismail, sholat qobliyadzur 4 rakaat dengan istiqomah. Itu pahalanya kayak memerdekakan satu budak dari Bani Ismail. Ini saking pentingnya sholat sunnah rawatib. Kenapa? Sholat sunnah itu di sisi yang lain merupakan ribhun. Untungin jenengan. Besok di hari kiamat, ketika jangan di hari akhir sana, di akhir sana akan ditampakkan pahala-pahala kesunahan jenengan. Karena untungnya jenengan di sisi lain sholat sunnah adalah nembel terhadap kekurangan-kekurangan di dalam sholat fardu. Kemungkinan di dalam sholat fardu jenengan ada kekurangan, itulah nanti ditempel dengan sholat sunnah. Saking pentingnya sholat sunnah Pak, sampai disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah. Mari kita sebagai umatnya, semampu kita untuk menjalankan. Kalau bisa dijalankan dengan sepenuh hati, ikhlas murni karena Allah, jangan karena yang lain. Insya Allah dengan adanya jenengan sholat sunnah yang jenengan lakukan dengan istiqomah, fa insya Allah Allah akan memberikan solusi terbaik untuk jenengan. Sampai jenengan dikatakan baiti jannati, rumahku adalah surga. Ini adalah moto kita sampai di penghujung hayat kita dan sampai nanti di akhirat kelak Allah memasukkan kita semua di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa qala lanus ngendika sinten nabiyyu sinten baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla rakaataini fi kholain, man utahi sapa wonge sholat iku salat sinten man rakaataini kelawan 2 rakaat fi kholain dalam tingkah persepen, la yarahu kang ora ningalihu ing man illallahu kecuali Allah wal malaikatu lan para malaikat. Barang siapa yang sholat 2 rakaat, kondisi sepi, Pak. Dalam kondisi sepi yang melihat hanya Allah dan para malaikat. Apa jaminannya? Kutiba mongko dicatat lau ketuwe man baroatun apa lebaran minan nari saking geni neraka.
dia akan dicatat, baginya akan dicatat oleh Allah bebas dari api neraka. Artinya dia pasti jaminannya masuk surga. Fi kholain Pak catatannya. Sholat sunnah dalam tingkah sepi. Artinya tidak ada seorang pun yang melihat hanya Allah dan para malaikatnya. Maka jaminan bagi dia adalah dicatat oleh Allah bebas dari api neraka. Makanya catatannya itu jangan sampai riya, jangan sampai pamer, ikhlas murni karena Allah. Nah, ini apalagi jenengan ketika rame, ini mohon maaf. Kadang-kadang pamer itu pasti ada, ujub pasti ada. Penyakit ini Pak, penyakit yang harus jenengan hindari. Jangan sampai Allah itu tahu sedikit pun hati kita untuk melaksanakan ibadah, ada hal-hal yang lain bukan murni ikhlas karena Allah. Ini kadang-kadang ngoten niku namanya manusia. Sampai dikatakan fi kholain. Salat 2 rakaat aja dalam kondisi sepi, hanya Allah yang melihat dan para malaikatnya. Allah akan jamin jenengan dicatat bebas dari api neraka. Ini kondisi sepi. Karena ini memang biar jenengan ikhlas. Sepi tidak ada orang. Wis ikhlas karena Allah. Nah, apalagi nanti di keramaian. Memang keikhlasan itu diukur ketika jenengan pada waktu keramaian. Ikhlas enggak kira-kira? Nah, kalau jenengan ikhlas murni karena Allah, wis lulus jenengan. Kalau nanti dalam persepian tingkah sepi aja jenengan masih tengok ada orang apa enggak kira-kira ya? Biar saya itu khusyuk. Biar saya itu orang yang hebat di antara mereka. Saya yang paling duluan di sini. Saya yang kebian paling banyak. Nah, ini kadang-kadang itu. Ini aja dikatakan fi kholain dalam tingkah sepi aja. Jangan sampai ada yang melihat jenengan sholat sunnahnya. Jaminannya kayak gini. Lah, tolak ukur jenengan biar ikhlas atau tidak ada riya memang di hadapan manusia yang lain. Ini tolak ukur jenengan biar termasuk orang ikhlas. Wa qala lan dawuh sinten an-nabi sallallahu alaihi wasallam baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yusolli fi baitin muslimin. Ma min 'abdin ora ana utawi hamba yusolli iku salat sapa abad fi baitin ing dalam omah muslimin kang peteng. Barang siapa hamba yang sholat di dalam rumah yang gelap, biruku intamin kelawan rukuk kang sempurna. Rukuk kang sempurna kasof hakaya papan lurus nyabut. Kalau rukuk masih ada degek ke atas atau sampai ke bawah, ini belum sempurna. Lurus. Tadi punggung ini lurus antara, mohon maaf, pantat sampai kepala itu lurus. Nah, kayak jangan lihat papan ini, nah, lurus. Ini rukuk entamin, rukuk yang sempurna. Wa sujud entamin lan sujud kang sempurna. Anggota sujud semuanya kena. Jidat, kemudian kedua tangan, kemudian lutut 2, kemudian batinya asabi'ir rijl batinya jari-jari kaki. 1 2 3 4 5 6 7 ada 7 anggota sujud. Kalau jenengan sujudnya sempurna, rukuknya sempurna, apa jaminannya? Illa wajabat angin wajib lahu ketuiman al jannatu opo swarga bila hisabin kelawan tanpa landrat, kelawan tanpa hisab. Ada hamba yang sholat di dalam rumah yang gelap, memang dimatiin. Rata-rata ngoten Pak di pondok pesantren itu kalau sholat sunnah itu dimatiin semua. Mungkin praktek dengan adanya hadis Nabi. Fi baitin muzlimin in dalam rumah kang gelap biruku entamin wasujudi tamin. Rukuk dengan sempurna sesuai dengan anjuran Rasulullah. Sujud dengan sempurna, 7 anggota sujud ditepakkan, tepak piye. Nah ini. Kemudian bagaimana tanggapan agama? Illa wajabat lahul jannatu bila hisab. Wajib baginya untuk mendapatkan surga tanpa ada hisab. Enak Pak, tanpa ada hisab, bila hisabin. Nah kalau dengan hisab, perhitungan amal hisab niku nggih.
Jangan akan ditanya oleh Allah. Nah, kalau bila hisabin, bildeng langsung masuk. Itu bila hisabin. Tanpa ada pertanyaan-pertanyaan dari Allah. Nah ini enak. Jenengan sholat dalam, kan sholat sunnah itu paling apik ning ten griya, Pak. Ini paling sah ini. Sebelum jenengan berangkat, sholat dulu di rumah. Ini dikatakan ada hamba sholat di dalam rumah yang gelap dengan menyempurnakan rukuk dan sujudnya, maka jaminannya adalah wajabat lahul jannatu bila hisabin. Wajib baginya adalah surga dengan tanpa hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Enak Pak gini, ya Allah. Ngeten iki kadang-kadang tidak mau menjalankan. Mari pada hari ini kita muhasabatun nafsi. Terutama pada pribadi kami dan umumnya para panjenengan semua. Kita gerakkan hati kita untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya Allah. Sunnah rawatibnya ini dilaksanakan dengan sepenuh hati. Ikhlas murni karena Allah. Jangan cuma-cuma tok. Terus jenengan karena yang lain. Mari melihat dari fadilatis sunan, keutamaan sholat-sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Mari kita sebagai umatnya gregetin jenengan sholat sunnah. Jangan nunggu, wah belum manuk masih sholawatan loh, belum kok umat santai aja sambil rokokan. Ini biasa nih, ngeten iki. Dari rumah, wah masih selawatan, sholatullah biasa. Nanti aja dah, santai sambil rokokan, jalan, ngobrol sama teman lu. Belum tahu fadilah sholat sunnah yang jenengan. Sebenarnya kita yang mengharapkan apa yang sudah dianjurkan Rasulullah, malah kita enak-enakan jalan sambil rokokan. Biasaannya tinggi. Ini kebiasaan umatnya Rasulullah. Ini kalau sudah tahu fadilahnya kayak kata ngeten iki, mari kita gugah hati kita. Gregetin jenengan, mari kita kuatkan ngeten nggih. Karena apa? Salat sunnah ini sangat penting sekali nggih. Satu merupakan ribhun nggih, keuntungan jenengan tersendiri, dan yang kedua adalah salat sunnah rawatib itu sebagai tambel nggih, menambal kekurangan-kekurangan yang ada di salat wajib niki. Monggo kemungkinan sholat wajib kita mau diterima mau enggak, pasti ada kekurangan. Namanya manusia ngeten nggih Pak. Mari kita introspeksi diri di hari ini, nggih. Di hari Jumat yang sangat mulia ini kita introspeksi diri sejauh mana jenengan bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya Allah berupa sholat sunnah rawatib, nggih. Kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain dengan khusyuk karena meraih ridho Allah. Ini merupakan tanda-tanda kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita introspeksi diri, Pak. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan umur yang panjang. Umur yang panjang kita gunakan umur yang manfaat barokah dunia akhirat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, yang Rasulullah anjurkan kepada kita. Karena ini semua adalah peluang untuk kita untuk mendekatkan diri sebagai hambanya Allah. Karena itulah monggo kita sejenak tadabbur, angen-angen sejauh mana jenengan bisa mendekatkan diri kepada Allah, sejauh mana jenengan bisa mengamalkan perintah-perintah Allah dan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan dawuh sinten an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man utai sapa wonge sholat iku salat sapa Allah qoblal asri en dalam saturungi asar arbaan kelawan batang rakaat harramahu mongko ngaramake hu ing man Allah sinten Allah alan nari ing atase geni neraka. Barang siapa yang sholat qobliyah asar 4 rakaat, maka Allah mengharamkan baginya masuk ke neraka. Diharamkan oleh Allah jenengan masuk di neraka, Pak. 4 rakaat qobliyah asar dengan catatan istiqomah. Semuanya itu istiqomah. Kalau jenengan istiqomah qobliyah asar 4 rakaat, kadang-kadang 2 rakaat ini males. Nah, ini yang repot. Ini penyakit kita nggih, penyakit kita yang sering kita sering kita jalanin. Wis, sekarang mulai jenengan gugah mawon pun. Hati-hati yang mati kita gugahkan, kita hidupkan dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah.
Nggih, sunnah-sunnahnya Rasulullah, sunnah-sunnahnya Allah. Semoga apa? Allah memberikan hati yang hidup untuk menjalankan qobliyahnya, ba'diyahnya. Nggih, kita jalankanlah. Kados ngeten iki. Oh, sabarang siapa yang sholat qobliyah asar 4 rakaat, nggih, dengan cara istiqomah, Allah akan mengharamkan dirinya, nggih, orang yang melakukan tersebut masuk ke dalam api neraka. Enak banget niki. Nah, terserah jenengan. Apakah jenengan istiqomah apa tidak? Ini kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Apakah jenengan termasuk orang yang selalu pingin dirindukan oleh surganya Allah? Apakah jenengan pingin masuk surganya Allah? Monggo, terserah jenengan. Mari hati kita tata mulai dari sekarang. Yang dulunya kurang greget, sekarang sudah mendengarkan kajian kitab Lubabul Hadis ini, mari kita greget nggih. Qobliyah asar mawon 4 rakaat dengan istiqomah, Allah mengharamkan jasad kita masuk neraka. Mari kita semangat untuk berlomba-lomba mencari atau menggapai ridho Allah dengan cara kita melaksanakan sholat sunnah rawatib berupa qobliyah ba'diyah yang sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gregetnya kita, mari kita kuatkan dengan keimanan dan keislaman kita sebagai bentuk patuh kita kepada Allah. Okay? Mari kita takwa kita buktikan dengan cara sholat. Okay? Selain sholat wajib, qobliyah ba'diyah kita kencengin. Okay? Jangan menunggu komat. Ini yang repot. Sering menunggu komat, apalagi yang jauh-jauh santai aja. Nah, ini ya. Yang dekat semakin cepat, yang jauh semakin ngebut. Ayo cepet ngoten iki. Karena apa? Semakin jenengan itu kuat atau hubungan jenengan dalam ibadah itu semakin kuat, insya Allah Allah juga akan semakin menyayangi kita. Oke? Kalau Allah sudah menyayangi dan mencintai kita, pasti Allah akan memberikan segala-galanya, apalagi surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man utai sapa wonge sholat iku salat sapa wong. Yang terakhir, wa qala lan dawuh sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utai sapa wonge sholat iku salat sinten man ba'dal maghribi ing dalam sause salat maghrib rakaataini kelawan 2 rakaat qabla ayyatakallama ing dalam sadurunge yen toh omong-omong sapa man kutibata mongko den catet apa rakaatain mau fi illiyin ing dalam surga illiyin. Barang siapa yang sholat setelah maghrib, artinya ba'diyah maghrib 2 rakaat sebelum jenengan ngomong-ngomong. Artinya gini, setelah jenengan melaksanakan sholat maghrib, kemudian jenengan langsung wiridan, doa kepada Allah, langsung nyambung sholat sunnah ba'diyah. Mboten jenengan ngobrol dengan teman yang lain. Maksudnya ngoten. Qabla ayyatakallama ing dalam sadurunge yen to guneman sapa man kutibata mongko dicatet. 2 rakaat mau dicatat oleh Allah fi ilin ing dalam swarga ilin, swarga sing paling dhuwur. Bayangkan, Pak. Rakaat 2 rakaat ba'diyah maghrib dengan catatan jenengan sebelum ngomong-ngomong masalah yang lain. Apalagi jenengan ngomong-ngomong di dalam masjid, ngomong masalah duniawi. Hangus 40 tahun amalian jenengan lagi. Ini kebanyakan kadang-kadang jenengan tanpa disadari ngomong masalah urusan dunia di dalam masjid. Ini yang sangat bahaya. Kadang-kadang enggak rumongso. Lah ini kadang-kadang kalau kita enggak, bibir kita kalau sering mengucapkan hal-hal yang merupakan tidak baik, monggo sekarang introspeksi diri. Jangan sampai jenengan mengatakan hal dunia tentang masalah keduniaan, masalah harta dan lain sebagainya, bisnis dan lain sebagainya di dalam masjid. Akan hangus 40 tahun amalian jenengan kan ngoten iki. Ini ancaman kan ngoten. Kenapa? Rumahnya Allah itu tidak pantas digunakan untuk omong-omong masalah keduniaan. Mari kita
introspeksi diri, menjaga diri kita. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang tidak baik di hadapan Allah. Oke? Mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat pada pertemuan kali ini dan bisa menggugah hati kita untuk bisa menjalankan qobliyah dan ba'diyah yang merupakan sholat rawatib, sunnah rawatib yang sudah dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah. Sehingga apapun yang terjadi, mari hari ini kita introspeksi diri, bisa melaksanakan apa yang sudah jenengan terima dari anjuran-anjuran agama. Karena apa? Karena inilah merupakan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari itu apabila ada kekurangan, mohon maaf. Untuk sesi berikutnya monggo tanya jawab. Oke, terima kasih Ustaz. Jadi itu tadi kaitannya ini materinya tentang sunnah. Mudah-mudahan setelah kita paham fadilah-fadilahnya ini menjadi motivasi kita semua untuk senantiasa menjalankan sunnah. Ya, ini yang menarik gitu Ustaz. Memang tadi disampaikan Ustaz bahwa Allah itu menjadikan dengan mudah semua menjalankan taat dan jadi lagi. Tapi yang menarik yang terakhir Ustaz. Dan ini seringkali dilakukan. Dengan semudah itu meraih amalan-amalan dan pahalanya. Dengan semudah itu juga menghilangkan amal atau pahala. Itu dengan kita ngobrol di musola, di masjid, masalah duniawi, hilanglah ibadah kita 40 tahun. Nah, ini biar kita itu lebih yakin. Ini yang menerangkan ini hadis atau mungkin sudah termasuk di dalam. Yang menjelaskan tentang masalah amaliyah yang hilang seperti itu memang dalam hadis sudah dijelaskan dengan jelas bahwa kita sangat dikasih warning oleh Rasulullah. Karena rumah Allah itu bukan sembarangan kita gunakan. Hanya untuk beribadah, tidak untuk berbicara atau membicarakan tentang masalah duniawi. Kalau membicarakan duniawi, monggo jangan di tempat yang sangat suci ini. Karena tempat ini adalah tempat di mana pendekatan seorang hamba kepada Sang Khalik untuk DPDP bahasanya, untuk ngeringi biar kita benar-benar dianggap hamba yang sangat-sangat mencintai Allah. Dengan itulah masjid atau musola yang dibangun itu bukan untuk fasilitas ngobrol tentang keduniaan, tapi untuk tempat ibadah, di mana tempat itu adalah tempat di mana hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika ada orang kok masalah ngobrol dengan masalah duniawi, maka jaminannya itu ancamannya, nggih. Niku hadis niku jelas niku, nggih. Niku jelas. Maka dari itu monggo jangan sampai kita bisa melakukan hal itu di dalam masjid. Dihindari kalau bisa, nggih. Khawatir amalia selama itu percuma. Kemungkinan besar umur kita nggak sampai 40 tahun. Kemungkinan besar baru mau 40 tahun kita sudah dipanggil oleh Allah. Hanguslah semua amalia. Nah, ini kan cuma hidup kita. Nah, makanya ketika ada orang kok sampai dimasukkan ke neraka padahal pribadinya rumongso, saya loh selama hidup saya itu melakukan ibadah kok muspro. Nah, karena itu sudah ada warning dari Rasulullah, dari hadisnya baginda Rasul, kenapa tidak diindahkan kepada umatnya ini. Nah, ini yang salah kita atau yang salah Rasulullah? Kita ini yang salah, nggak mau ngaji, nggak mau apa-apa, nuntut yang lain-lain. Nah, ini kesalahan kita itu kadang-kadang di sini. Tidak mau ngaji, gengsinya luar biasa, tapi seakan-akan benar sendiri di dunia ini. Sampai di akhirat dimasukkan ke neraka tidak terima. Ini ada cerita semacam itu, ya, tidak terima. Akhirnya apa? Menuntut kepada Allah. Lah ternyata dilihat filenya, ini loh file kamu selama kamu hidup. Nah, baru dilihatkan file dari Allah, baru sadar. Oh, ternyata muspro, hangus semua amaliyanya. Karena inilah sababiyah warning-warning yang sudah
disebutkan dalam hadisnya Rasulullah tidak diindahkan dan tidak dilakukan. Maka dari itu mari muhasabah mawon ngeten. Nggih niku Pak Eko. Ya tadi mungkin biar kita juga betul paham karena selama ini kita sering tahu dan kita sering melakukan ngobrol masalah bisnis dan lain sebagainya tanpa kita sadari ternyata ancamannya seperti itu kan dengan apa yang disampaikan kita mungkin ada yang lain untuk bertanya terkait dengan materi atau terlepas dari materi ini mungkin silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya, kalau terkait dengan itu nanti itu masukan bagi kami sebagai takmir Pak, yang akan mempertimbangkan. Karena mohon maaf, kami ini masih dalam rangka apa ya Pak? Kita di lingkungan yang masih awam, kami dalam rangka ingin mengajak jamaah ini sebanyak-banyak untuk sholat. Kita pernah coba Bapak, kita bikin 7 menit. Jamaah itu terlalu lama menunggu sehingga tidak sabar dia sholat sendiri karena ya kita tidak menyalahkan karena dia punya kepentingan untuk bisnisnya, untuk usahanya, tokonya dan sebagainya sehingga kita bijaksanai seperti itu Bapak. Jadi mudah-mudahan ini masukan dari sampean nanti akan kita bicarakan kembali karena di lingkungan kita ini mohon maaf masuk lingkungan awam bukan lingkungan pondok kan seperti itu makanya kita punya bijaksana. Mungkin itu tadi atur suwun atas masukannya. Ya mungkin yang lain kami persilakan. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya ini. Jadi kita jangan termotivasi dengan fadilah yang ada. Ya. Untuk tingkatan ikhlas, kita sebagai orang awam di dalam kitab Idhatun Nasyin kalau nggak salah itu pernah saya baca. Tingkatan ikhlas itu mula-mula dari riya dulu, pamer Pak. Setelah jenengan melaksanakan ibadah kok sampai puluhan tahun kok saya kok pamer, akan sadar sendiri. Percuma hidup saya ini. Nah, setelah jenengan merasakan ibadah yang saya lakukan kok pamer, kok lah musproh, tidak ada nilai di hadapan Allah. Akhirnya hati sadar akan berubah menjadi ikhlas. Sebagaimana yang saya sampaikan, kalau kita termotivasi dengan fadilah, lama-lama akan ikhlas akan tumbuh dengan sendirinya. Oke. Ternyata di dalam hadis, oh ternyata fadilahnya sholat sunnah gini, fadilahnya sholat ba'diyah qobliyah kayak gini. Oh enak ini, saya jalankan. Awal mula karena termotivasi dengan fadilah. Tapi secara pelan-pelan pasti akan berubah. Hati kita pasti akan berubah. Karena al-qalbu artinya mulak malik. Makanya ya muqallibal qulub, zat kang sing mulak malik ati. Ati itu kadang A, kadang B. Balik lagi A lagi. Itulah hati. Makanya dengan pelan-pelan pasti dengan fadilah yang kita ketahui pada hari ini, hati kita pasti akan berubah. Oh, ternyata ini.
Nah, akan tumbuh keikhlasan dengan tersendirinya. Itu karena kita tahu dulu, Pak. Kalau kita tahu dulu, oh ngeten. Nah, terus akhirnya hati kita akan ikhlas dengan sendirinya. Sama dengan tadi. Dikatakan dalam kitab yang lain, ikhlas itu tingkatan ikhlas itu harus riak dulu. Kalau selama kita riak, akhir sadar, ya Allah kan musbro kita. Amalia kok sampai riak terusan. Lah, selama itu akan sadar dan sadar ini akan membawa keikhlasan sendiri itu. Maka dengan fadilah yang saya sampaikan, monggo, tidak masalah. Termotivasi dengan keutamaan sholat sunnah, tapi lama-kelamaan akan tumbuh dengan keikhlasan. Itu Pak. Ngoten itu jalur atau tingkatan keikhlasan yang harus kita jalani. Ngoten. Singkat mawon. Tidak masalah. Satu diawali yang kita membantu diubah tidak ikhlas. Awalnya dengan terpaksa, tapi lama-lama dengan keterpaksaan itu sehingga daripada muspro, sehingga kita akan timbul rasa ikhlas kita. Ya mungkin segala sesuatu itu kebiasaan Pak. Kalau segala sesuatu belum dibiasakan akan menjadi berat tentunya. Mungkin kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini karena masih ada kesibukan yang lain di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini akan menjadi motivasi kita hidup kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan digolongkan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mari kita akhiri dengan doa. Dan berikutnya saya sebagai Kak Menir mohon maaf, saya akhiri berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم أسبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا والمعلمين ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب المقام الحاجات اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وزد علما اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقوى والاستقامة وأهل القرآن والسعادة وأهل الذكر والصدقة اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا والآخرة وفتنا إنك على كل شيء قدير اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا يوم إلا قضيته ولا جهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وسلمتها برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك يا إلهنا حسن الخاتمة يا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا الله على سيدنا محمدا بما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.